Oke, halo, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Bapak Ibu, kawan-kawan, teman-teman, rekan-rekan sejawat semuanya. Selamat sore, welcome back with me di acara M-Trade-mologi yang dimana acara ini merupakan acara yang rutin dilakukan oleh M-Trade setiap hari Jumat jam 16.30 yang dimana isi acara sore hari ini akan seputar terkait dengan update market selama sepekan kemarin, lalu potensinya di pekan depan berserta dengan update-update sentimen yang terjadi di pekan ini. Selamat sore Kak Ani, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan, rekan-rekan sejawat semuanya. Sambil saya menyapa Bapak Ibu semuanya, mungkin boleh tolong sekaligus ngecek suara dan juga layar yang Bapak Ibu lihat. Apakah suara dan juga layar yang Bapak Ibu sekalian lihat itu lancar atau tidak? Kalau sekiranya lancar bisa disampaikan di menu live chatnya Mtrade ada beli BBCA 3 hari terakhir ini. Kita beli di tanggal 9 Juni kalau nggak salah. 9 Juni, 10 Juni jangka pendeknya profit taking, 11 Juni juga profit taking yang jangka menengahnya kita ada sempat beberapa saham yang spekulatif buy. Cuman dua sih BBCA dan juga PTBA. Nanti saya akan jelaskan secara lengkap bagaimana kondisi market saat ini. Apakah kita perlu langsung ngegas, agresif, dan lain sebagainya. Tentu kita akan bahas di live sore hari ini atau bagaimana sentimen market hari ini ataupun pekan ini juga kita akan bahas. Kak, kalau mau beli US stock pakai apps apa yang kita punya ataupun pernah bikin event bareng M-Trade US. Kalau M-Trade ID ini kan spesifik Indonesia. Tapi kalau ngomongin terkait dengan saham US, kita biasanya ada di M-Trade US, ada di Peluang, Reku, Nanovest. Biasanya kita bikin event bareng mereka. Jadi kalau misalnya mau beli saham US bisa pakai platform Peluang, Reku ataupun Nanovest atau ke Reku juga kalau mau ke Reku. Kita sekarang lagi cukup dekat untuk berbagi informasi. Jadi kalau sekiranya ada saham-saham karena saham US itu kan sifatnya kalau di Indonesia platform lokalnya PALN, penyalur amanat luar negeri. Nggak semua saham ada di platform tersebut. Jadi kalau misalnya ada saham yang nggak ada, biasanya kita nggak kasih masukan ke beberapa pihak seperti Reku, salah satunya platform yang saat ini akhir-akhir ini kita berikan masukan dan beberapa saham yang kita berikan masukan juga diterima untuk disampaikan. Kurang lebih seperti itu. Oke, sip. Terima kasih, nggak capek habis DB langsung M-Trade homologi. Tetap semangat Kak Bekwi, teman-teman semuanya. Kemarin day briefing, hari ini day briefing, lalu sore ini kita M-Trade homologi yang di mana semangat saya ada di teman-teman semuanya. Teman-teman hadir di acara sore hari ini membuat saya terus bersemangat. Mau sampai besok juga kita bikin event, tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sekalian tetap semangat dan hadir sampai dengan akhir karena apapun yang kami sampaikan setidaknya ada insight yang Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan. Itu saja pembukaan yang bisa saya sampaikan. Kita langsung gas saja, kita langsung mulai M-Trade kita pada sore hari ini yang dimana izinkan saya untuk menyampaikan tiga informasi utama terlebih dahulu. Pertama terkait dengan pertanyaan, alangkah lebih baiknya pertanyaannya bisa ditaruh di kolom Q&A, tidak di live chat, tidak di komen, karena kalau di komen nanti takutnya tertimbun. Lalu yang kedua, kalau sekiranya ada kendala, Bapak Ibu sekalian bisa wave, bisa dada-dada, atau bisa komen juga kendalanya apa, supaya nanti tim kita ngecek kendala apa yang sedang terjadi, agar kita perbaiki dan melanjutkan acara ini sampai dengan akhir. Dan yang ketiga adalah disclaimer, bahwa segala sesuatu yang saya sampaikan, kode-kode saham yang saya sebutkan, event-event M-Trade lainnya, ini merupakan bagian dari edukasi, bagian dari case study, bukan perintah ataupun paksaan membeli ataupun menjual saham. Sehingga segala bentuk tindakan jual beli yang Bapak Ibu lakukan itu merupakan tanggung jawab dan juga kewajiban dari Bapak Ibu masing-masing untuk mengantisipasi dan mewaspadai risikonya secara mandiri. Secara garis besar, kalau saya bisa rangkum apa yang terjadi di market selama sepekan dan potensi di pekan depan itu seperti apa, maka satu kalimat yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah waktunya sudah dekat. Tadi di day briefing juga saya bagikan ini kepada Bapak Ibu sekalian member VIP M-Trade bahwa saya menyampaikan bahwa waktunya sudah dekat. Apa maksud dari statement saya bahwa waktunya sudah dekat? Bahwasanya pergerakan saham-saham di pekan ini itu menunjukkan terjadi pantulan. Tapi pantulan yang terjadi di saham-saham di pekan ini itu bukanlah pantulan yang menjadi tanda bahwa dia akan uptrend. Tidak. Kenapa? Karena pantulan yang terjadi di saham-saham pekan ini adalah baru awal.
awal mau masuk terjadi perbaikan tren. Sebelumnya kita tahu sejak akhir Januari ketika statement MSCI yang mewarning Indonesia terkait dengan potensinya Indonesia turun ke frontier market, IHSG itu turun terus. Sampai dengan minggu lalu, bahkan Senin kemarin, IHSG itu masih turun, yang dimana pergerakan penurunannya itu menembus level di bawah 6.000, itu menunjukkan penurunan yang paling rendah di tahun ini, di tahun 2026. Sehingga itu menunjukkan bahwa tren IHSG, tren saham-saham, nggak cuma IHSG, hampir semua saham itu bergerak dalam tren turun. Oleh sebab itu, pergerakan pantulan yang terjadi di pekan ini, itu adalah pergerakan yang dimana kita bisa sebutkan itu potensi menjadi perbaikan tren. Bukan menjadi tanda uptrend, tapi potensi terjadi perbaikan tren. Lalu kalau sekiranya dia didahului oleh downtrend, didahului oleh penurunan, lalu terjadi perbaikan tren, bukankah berarti akan menjadi uptrend? Jawabannya tidak. Secara siklus, secara metode chart yang kita pelajari di M-Trade Academy ataupun Super Trader, pergerakan harga saham itu bergerak dalam 4 siklus. Pertama adalah siklus sideways, which is bullish reversal, tanda bullish reversal yang kriterianya adalah tanda sebuah saham akan bergerak mengalami penguatan ataupun bullish reversal, membalikan arah menjadi naik, itu perlu mengawali fase sideways di stage 1 yang secara tren berbentuk sideways. Sideways itu apa? Sideways itu yang bergerak di range di area yang sama dalam beberapa waktu. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Itu adalah fase pertama ataupun stage 1 yang menunjukkan tanda potensi bullish reversal. Lalu selanjutnya, pergerakan harga saham baru akan dibilang uptrend adalah ketika stage satunya terbreakout, menembus breakout dari sideways-nya, lalu menuju ke stage 2, which is bullish continuation, yaitu uptrend. Selanjutnya setelah saham itu uptrend, saham yang uptrend juga tidak serta-merta akan langsung turun, akan langsung downtrend, tidak. Kenapa? Karena setelah sebuah saham itu bergerak di stage 2 ataupun uptrend, untuk dia menjadi tanda-tanda ataupun aba-aba bahwa dia akan berpotensi mengalami penurunan, dia perlu melakukan ataupun membentuk sebuah sideways dulu di area atas, yang dimana sideways di atas itu harus diakhiri oleh breakdown di fase sideways-nya, baru nanti dia masuk ke stage 4. Setelah dia sideways di atas lalu breakdown, setelah dia breakdown masuklah ke stage 4, which is stage 4 itu adalah bearish continuation yang bergerak dalam tren turun ataupun downtrend bearish continuation. Nah, begitu juga dengan kalau kita gambarkan di HSG, dari 4 siklus yang tadi saya sebutkan, siklus 1, siklus 2 uptrend, siklus 3 sideways diakhiri dengan breakdown, lalu habis siklus 3 breakdown itu masuk ke siklus 4 which is downtrend, maka posisi sebelumnya IHSG itu berada di siklus 4 which is downtrend ataupun bearish continuation, sampai bahkan hari Senin yang lalu, bahkan sampai sekarang pun kalau kita bilang apakah IHSG sudah tidak lagi di siklus 4, sudah tidak lagi di siklus bearish continuation, jawabannya enggak. Sampai dengan saat ini pun secara tren besarnya IHSG masih berada di siklus 4. Oleh sebab itu, kalau kita bisa ekspektasikan, kalau kita mau mengekspektasikan untuk IHSG bergerak uptrend, apakah bisa dari siklus 4 menuju ke siklus 2, which is siklus 2 itu uptrend? Jawabannya enggak. Ketika kita mau mengekspektasikan bahwa sebuah pergerakan harga saham itu terjadi bullish reversal, pembalikan arah menjadi naik, maka karena sebelumnya itu siklus 4 di siklus bearish continuation, untuk dia masuk ke uptrend, uptrend itu di siklus 2, maka nantinya dia perlu melewati masa penghubungnya. Masa penghubung dari siklus 4 ke siklus 2 itu apa? Masa penghubung di siklus 4 sampai menuju ke siklus 2 itu adalah siklus 1 which is sideways. Maka dari itu saya mengambil kesimpulan, tesis yang bisa saya ambil dari pergerakan ISG saat ini, saya berstatement bahwa waktunya sudah dekat, bukan berarti menjadi tanda bahwa IHSG ataupun saham-saham ini akan berpotensi langsung naik, gacor, linear ke atas, tidak. Tapi ini menunjukkan tanda perbaikan. Yang sebelumnya IHSG sudah berada di stage 4 bearish continuation yang sedang dalam tren turun ataupun downtrend, saat ini sudah mulai mengalami pantulan yang dimana berpotensi mulai mau masuk ke stage 1, baru mau masuk. Saya ibaratkan kalau di day briefing itu ibarat kata kita sedang di depan pintu. Ibarat kata saham-saham yang memantul di area-area harga saat ini seminggu terakhir ini memantul, bukan berarti menjadi bagus sekali untuk dia langsung naik, tetapi ini ibarat kata kita sudah di depan pintu. Tinggal tunggu pintunya terbuka untuk kita masuk, yang dimana tanda-tanda kriteria bahwa pintunya terbuka untuk kita masuk itu apa? Tanda-tandanya adalah ketika nanti harga sahamnya sudah bergerak dalam stage 1, sudah bergerak dalam trend sideways. Selama belum ada tanda-tanda sideways, selama belum ada tanda-tanda dia membentuk stage 1, maka nampaknya ataupun rasanya itu belum menjadi tanda untuk kita masuk ke dalam pintu tersebut. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini pintunya belum terbuka untuk kita masuk. Itu hal yang bisa saya ceritakan terkait dengan big picture arah IHSG. Lalu secara sentimen, apa sih yang terjadi di saham-saham? Kenapa sepekan terakhir
itu mulai mengalami pantulan, mulai mengalami penguatan beberapa saham. Beberapa sektor yang saya bisa simpulkan di pekan ini yang cenderung mengalami pantulan ataupun rebound, itu pertama dari saham banking big caps. Lalu yang kedua adalah dari saham-saham komoditas. Komoditas sendiri yang memantul hari ini ataupun yang bergerak aktif hari ini melalui penguatan, itu dari sektor metals. Lalu yang kedua adalah grup Bakri. Grup Bakri ada Bumi, grup Bakri ada BRMS, grup Bakri itu ada Dewa. Yang dimana kalau saya bisa simpulkan, bukan ngomongin sentimennya, tapi secara chartnya lebih spesifik. Secara pergerakan dari saham grup Bakri ataupun saham-saham komoditas ataupun saham banking caps tersebut, secara siklus sebelumnya itu masih didahului oleh downtrend. Artinya, kalaupun terjadi pantulan sepekan terakhir, ini bukan menjadi tanda bahwa dia akan linear ke atas, tidak. Tapi ini menjadi tanda perbaikan tren. Kalau apa? Kalau dia berpotensi selanjutnya membentuk sebuah trend sideways. Kalau selanjutnya dia tidak membentuk trend sideways, dia malah turun lagi ataupun malah breakdown membentuk namanya istilah secara teknikal itu adalah lower high dan juga lower low, itu menjadi tanda yang perlu masih untuk kita waspadai. Sampai dengan saat ini, pantulan yang terjadi, kesimpulan yang saya bisa berikan, ini bukan menjadi tanda bahwa semua saham yang mantul itu akan naik, tidak. Tapi ini menjadikan tanda perbaikan tren dalam arti apa? Perbaikan tren bukan berarti langsung uptrend, tapi baru mau mengawali fase sideways-nya. Karena penghubung dari downtrend ke uptrend, itu baru mau mengawali sideways terlebih dahulu. Secara sentimen, apa yang terjadi dari saham-saham dan juga kenapa sektor-sektor itu mengalami penguatan? Pertama, sentimen yang bisa saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian adalah sentimen terkait dengan penguatan rupiah. Rupiah di minggu yang lalu, bahkan di hari Senin yang lalu, itu masih berada di level di atas level 18.000. Bahkan kemarin sempat saya lihat di level 18.190. Itu pergerakan yang terjadi di rupiah di hari Senin yang lalu. Tapi di hari Selasanya, Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Menaikkan suku bunga sekitar 25 basis point dari level 5,25% ke level 5,5%, itu membuat rupiah kembali menguat. Kembali menguat ke level berapa? Hari ini kalau kita bisa cek, ataupun saat ini, rupiah mengalami penguatan itu ke level sekitar 17.850. Jadi artinya dari 18.190 ke sekarang level 17.850 itu menunjukkan penguatan yang cukup signifikan dalam sepekan terakhir. Implikasinya apa dengan penguatan yang terjadi di rupiah? Implikasinya, rupiah ini digunakan biasanya berpengaruh terhadap investor asing. Ketika rupiah mengalami pelemahan, maka ada potensi terjadi outflow oleh investor asing di pasar obligasi, di pasar keuangan, di pasar saham. Kenapa? Karena dia melihat kalau rupiahnya mengalami mengalami pelemahan, maka yang ada secuan-cuannya pun dia di pasar saham ataupun di pasar keuangan Indonesia berpotensi ketika dia mau convert ke dolarnya, berpotensi tidak menjadi keuntungan juga. Contohnya apa? Contohnya, sebelumnya 1 dolar itu di 15.000, lalu dibelikan saham sekarang 15.000, lalu di saham mencuan dari 15.000 ke 17.000, tapi rupiahnya melemah dari 15.000 ke 17.000, balik-baliknya akan jadi berapa? Balik-baliknya akan menjadi 1 dolar lagi. Sehingga itu menjadi ilustrasi kenapa rupiah ini menjadi cukup sensitif untuk kita lihat di pasar saham, karena rupiah akan berpengaruh terhadap investor asing, nilai transaksi investor asing. Dampaknya apa? Kalau rupiah melemah, maka akan berpotensi investor asing itu outflow, sedangkan kalau rupiah mengalami penguatan, maka nantinya akan menarik investor asing untuk melakukan aksi buy di pasar saham karena dia melihat ada keuntungan yang berpotensi untuk didapatkan ketika mereka membeli dengan keuntungan, maka nantinya dikonvert dalam rupiah ke dolarnya juga bisa berpotensi untuk mengalami penguatan. Itu implikasinya. Sekarang selanjutnya, kalau rupiah mengalami penguatan yang berpotensi membuat investor asing tertarik untuk masuk ke pasar saham, maka pertanyaannya adalah investor asing itu masuk ke pasar saham Indonesia akan beli saham apa? Maka jawabannya ketika investor asing masuk ke pasar saham Indonesia, investor asing itu nggak mungkin belinya saham third liner. Investor asing nggak mungkin belinya saham gorengan. Investor asing nggak mungkin beli saham yang nggak liquid, yang likuiditas hariannya mungkin cuma 100 juta ataupun bahkan 1 miliar. Tapi investor asing, kalaupun nanti masuk ke pasar saham Indonesia, itu akan lebih cenderung memilihnya adalah saham-saham yang liquid. Mungkin juga yang market cap-nya besar dan juga kemungkinan besar adalah ke saham-saham big caps. Itu sentimen pertama yang nampaknya direspon positif oleh pasar di pekan ini. Lalu sentimen kedua yang hari ini muncul itu apa? Hari ini itu yang muncul adalah terkait dengan Trump yang membatalkan serangan ke Iran. Implikasi ataupun dampaknya apa ketika Trump membatalkan serangan ke Iran? Tensi geopolitik yang mereda itu akan membuat harga minyak menjadi turun. Kalau harga minyak menjadi turun, dampaknya apa? Harga minyak yang berpotensi untuk turun itu akan membuat inflasi menjadi lebih terjaga.
Kalau inflasi menjadi lebih terjaga, the Fed itu berpotensi untuk nggak menaikkan suku bunga. Sehingga kalau the Fed tidak menaikkan suku bunga, maka menjadi katalis positif untuk pasar saham, likuiditas di pasar saham masih berpotensi untuk cenderung meningkat. Sehingga itu sentimen yang nampaknya direspon positif oleh pelaku pasar terkait dengan harga minyak yang cenderung turun karena Trump batal menyerang Iran sehingga hal tersebut yang direspon positif oleh pelaku pasar. Lalu yang kedua, big picture ataupun big sentiment yang kita lihat di dalam negeri saat ini. Kemarin itu ada sentimen terkait dengan kekhawatiran investor. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah mendengarkan kekhawatiran investor ini ataupun kekhawatiran nggak cuma investor, mungkin kita semuanya juga mencermati hal tersebut, kekhawatiran terkait dengan risiko fiskal ataupun defisit fiskal. S&P, bukan S&P, Moody's, lalu ada Fitch Rating juga menyampaikan kekhawatirannya terkait dengan risiko fiskal Indonesia yang berpotensi defisitnya melebar. Kenapa defisit Indonesia berpotensi melebar? Karena pertama, adanya beberapa anggaran yang nampaknya membutuhkan biaya cukup tinggi. Contohnya apa? Contohnya MBG. Lalu selanjutnya, kenapa Indonesia dianggap berpotensi defisitnya bisa melebar? Karena posisi saat ini harga yang ada di APBN Indonesia itu hanya menggambarkan nilai minyak yang mungkin hanya di sekitar 70 barel, 70 dolar per barel. Sedangkan harga minyak sekarang di global itu rata-rata di sekitar 90 sampai dengan 100 dolar per barel. Itu menjadi implikasi, menjadi indikasi bahwa ketika nanti beban impor dan juga beban anggaran dari salah satunya MBG tersebut itu membebani APBN, maka defisitnya berpotensi untuk melebar. Apalagi ada tesis yang mengatakan bahwa 1 dolar kenaikan harga minyak itu akan mempengaruhi dan juga menambah defisit anggaran sebesar 6,8 triliun di dalam negeri, 6,8 triliun rupiah di dalam negeri. Sehingga kalau sekiranya asumsi APBN sebelumnya itu harganya cuma 70 dolar per barel, lalu ketika harganya nanti naik di sekitar 90 ataupun 100 dolar per barel, maka ada selisih spread sekitar 30 US dollar per barel, yang dimana kalau kita kalikan dengan tesis tadi bahwa kalau 1 dolar kenaikan itu akan menambah defisit anggaran 6,8, sehingga kalau dikalikan 30 US dollar dikalikan dengan 6,8 triliun, maka nantinya akan menambah defisit anggaran kita di sekitar 200 triliunan. Sehingga itu yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar sebelumnya. Tapi akhir-akhir ini kekhawatiran tersebut berpotensi mulai mereda. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan yang terjadi itu mulai terjadi adanya perubahan. Kalau sebelumnya sangat semangat untuk melakukan MBG sampai 5 hari, 6 hari, bahkan 7 hari, bahkan ingin membuat MBG ataupun SPPG sampai di Mekah dan lain sebagainya, tapi akhir-akhir ini kita mungkin mendengarkan secara bersama bahwa sentimen agresivitas terkait dengan MBG mulai ada potensi mereda. Di bulan lalu Pak Purbaya menyampaikan bahwa ada potensi pemangkasan anggaran dari sebelumnya 335 triliun sekarang hanya sekitar 268 triliun. Lalu di hari kemarin atau 2 hari yang lalu, Mensesnek juga menyampaikan bahwa ada potensi setelah bulan lalu dipangkas, bulan ini juga ada potensi terjadi pemangkasan. Itu menunjukkan bahwa efisiensi anggaran terkait dengan MBG itu mulai berpotensi untuk dijalankan. Implikasinya apa? Implikasinya adalah ke defisit anggaran kita berpotensi untuk cenderung turun defisit anggarannya dengan adanya rencana efisiensi tersebut. Meskipun itu masih menjadi wacana, belum ada angka-angka spesifik yang digambarkan ataupun yang disampaikan untuk pemangkasan anggaran, pengurangan anggaran MBG saat ini tapi itu menunjukkan adanya niat untuk terjadinya efisiensi. Lalu yang kedua adalah sentimen yang direspon positif pasar hari ini, itu ada pengumuman ataupun statement yang disampaikan oleh Menteri Koperasi bahwa ada rencana selain dari MBG yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar itu adalah terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan Kopdes, bahwa sebenarnya secara spesifik sebenarnya Kopdes itu nggak serta-merta langsung ke APBN. Kenapa? Karena yang dimainkan oleh Kopdes itu adalah lebih ke sistem keuangan. Jadi Kopdesnya itu nanti minjem ke Himbara, lalu nanti Himbaranya itu akan mendapatkan pendapatan dari Kopdes yang membayar secara cicilan ke Himbara. Jadi nggak pakai APBN. Tapi risikonya adalah kalau sampai Kopdes tersebut gagal bayar, nggak mampu membayar pinjaman ke Himbara, barulah nanti pemerintah ataupun perlu dibebankan kepada APBN dalam bentuk dana desa. Sehingga sebenarnya kalau ngomongin Kopdes secara spesifik itu nggak ada langsung menarik uang dari APBN, tapi kalau sampai Kopdes itu gagal, maka yang dijaminkan ibarat kata itu adalah APBN melalui dana desa. Sehingga itu yang dilihat secara risiko, yang dimana sentimen pagi hari ini terkait dengan Kopdes itu tadi pagi Menteri Koperasi itu menyampaikan bahwa ada potensi pemangkasan
terkait dengan titik koperasi desa. Yang dimana Kopdes tersebut yang sebelumnya direncanakan 80.000, sekarang diturunkan hanya sekitar 40.000 titik yang berpotensi untuk dijalankan. Sehingga itu menunjukkan ada potensi, sehingga itu menunjukkan adanya potensi efisiensi yang berpotensi untuk terjadi. Coach, bahas saham aja, sama apa yang akan uptrend. Sabar dulu Bapak Ibu sekalian. Tadi saya menjelaskan big picture-nya dulu. Bahwa sebelumnya big picture-nya tadi di awal saya sampaikan. IHSG dan saham-saham itu bergerak dalam tren turun. Kenapa mengalami penguatan sepekan terakhir? Karena ada sentimen-sentimen tadi. Rupiah mengalami penguatan, lalu harga minyak yang turun, adanya efisiensi beberapa rencana wacana dari pengurangan MBG, lalu yang keempat adalah terkait dengan pemangkasan titik Kopdes, lalu yang terakhir ini sentimen yang cukup ramai akhir-akhir ini adalah terkait dengan Danantara. Mungkin sebelumnya kita pernah mendengarkan terkait dengan Danantara bahwa pemerintah memiliki kebijakan ekspor satu pintu yang dimana perusahaan-perusahaan coal CPO sama coal CPO batu bara dan juga ferroalloy itu direncanakan mengekspornya harus satu pintu melalui Danantara. Jadi wacana sebelumnya adalah perusahaan CPO, batu bara dan juga ferroalloy itu jual ke Danantara, nanti Danantara yang jual ke luar negeri. Itu wacana sebelumnya. Tapi hari ini ataupun tadi pagi itu ada sentimen ataupun ada katalis yang dimana Danantara itu tidak akan jadi middleman, tidak menjadi trader, tidak menjadi nanti perusahaan tambang komoditas kita jual ke Danantara lalu Danantara yang jual ke luar negeri, tidak. Tapi sekarang wacananya adalah tidak, bukan menjadi trader tapi lebih wacananya adalah menjadi monitor. Implikasinya apa dengan dampak tersebut? Sebelumnya, ketika memang diwacanakan adalah komoditas itu harus dilempar ke Danantara dulu, lalu nanti Danantara yang menjual, risikonya adalah akan terjadi pendapatan yang cenderung turun. Kenapa pendapatannya berpotensi untuk mengalami penurunan? Karena nantinya produksi dan juga penjualannya bisa terbatas. Terbatas karena apa? Terbatas dibatasi oleh Danantara. Atau yang kedua, terbatas dalam arti apa? Terbatas dalam arti perusahaan tidak bisa langsung bernegosiasi dengan pihak pembeli. Sehingga itu menjadi risiko sebelumnya yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar ketika ada sentimen komoditas ataupun ekspor satu pintu itu menjadi katalis positif untuk sektor komoditas khususnya CPO, lalu batu bara dan juga ferroalloy. Tapi hari ini ketidakpastian tersebut sudah mulai mereda karena Danantara direncanakan sekarang bukan lagi menjadi middleman, bukan lagi menjadi trader, tapi lebih hanya memonitor bersama dengan bea cukai. Nanti memonitor apakah ada under invoice, apakah ada transfer pricing dan juga lain sebagainya. Sehingga hal tersebut meredakan kekhawatiran pelaku pasar terkait dengan kekhawatiran penurunan produksi, penurunan pendapatan tadi, sehingga hari ini saham-saham batu bara, saham-saham komoditas, metals, dan lain sebagainya, itu cenderung mengalami penguatan. Tapi dengan katalis-katalis tadi 5 sentimen positif yang tadi saya ceritakan, rupiah mengalami penguatan, harga minyak turun, pengurangan MBG, lalu pemangkasan titik Kopdes, lalu kelima adalah Danantara yang tidak jadi lagi menjadi middleman di ekspor satu pintu dan hanya menjadi monitor, apakah ini mengimplikasikan IHSG akan lanjut naik? Maka jawaban saya, secara metode chart super trader, belum. Kenapa? Karena secara action, Bapak Ibu sekalian, ketika kita membahas sebuah sentimen, sentimen ataupun berita ataupun news, kalau saya bisa sampaikan selalu setiap pagi ataupun di day briefing dan lain sebagainya, event-event trade, itu adalah hal yang pasti dan juga perlu untuk kita cermati. Tapi hanya untuk kita simpan dalam hati. Kenapa? Karena semua sentimen tersebut tidak membuat harga naik. Sentimen tersebut tidak membuat harga turun, tapi yang membuat harga naik dan turun itu adalah pembelian dan juga penjualan. Pembelian dan penjualan tergambar dari apa? Pembelian dan juga penjualan akan tergambar dalam sebuah chart. Oleh sebab itu kita lebih cenderung melihat sebuah chart yang dimana dalam chart berdasarkan teori Dow, teori mengatakan bahwa price discount everything, semua tergambar dalam sebuah chart. Ketika pun belum ada katalis positif, harga saham seminggu ini udah naik. Katalis positif yang tadi saya ceritakan itu baru hari ini muncul kekumpul semuanya. Tapi pergerakan yang terjadi di saham-saham di pekan ini udah mulai dari hari Selasa yang lalu. Sehingga ini menunjukkan bahwa price discount all news, price discount everything, sehingga kita lebih berfokus kepada sebuah chart. Dan begitu juga dengan kondisi saat ini, apakah dengan katalis positif hari ini akan membuat harganya langsung naik di hari Senin ataupun di pekan depan? Nampaknya kalau kita kembali kepada metode chart super trader, itu menunjukkan bahwa pergerakan harga-harga belum tentu dan juga
bukan menjadi tanda bahwa harga akan linear naik ke atas, tidak, tapi ini menunjukkan tanda perbaikan tren. Perbaikan tren dari posisinya yang sebelumnya downtrend menjadi sekarang potensinya baru mau bergerak sideways. Oleh sebab itu di awal tadi saya sampaikan bahwa waktunya sudah dekat, katalisnya sudah mulai muncul positif, tapi secara chart belum menjadi tanda bahwa ini bakal langsung naik. Ini menjadi tanda perbaikan tren. Perbaikan tren yang berpotensi terjadi adalah perbaikan dari downtrend ke sideways. Saham-saham apa yang sekarang berpotensi dan juga mengalami sideways dan juga berpotensi untuk kita watch secara garis besar? Kalau tadi pertanyaan terkait dengan Kak tadi siapa yang bertanya? Kak Tatia Grace terkait dengan apa saham yang bakal uptrend. Maka jawaban saya, kalau kita lihat sekarang saham yang yang bisa uptrend, yang bakal uptrend berdasarkan metode chart, metode super trader, jawaban saya adalah belum ada. Kenapa? Karena ketika kita mau mendefinisikan harga saham itu akan bergerak uptrend, kita harus melihat siklusnya. Harga saham yang akan bergerak uptrend adalah harga saham yang saat ini sudah membentuk sideways di siklus 1 ataupun di stage 1. Dan kalau kita balik ke saham yang sekarang sedang berada di stage 1 ataupun di siklus 1, itu jawabannya belum banyak, bahkan belum ada. Kenapa? Karena saham-saham yang sekarang terjadi pantulan di pekan ini adalah pantulan yang baru mau masuk ke sideways, baru mau mengawali sideways-nya, baru mau mengawali stage satunya. Ibarat kata lagi seperti sebuah rumah, ibarat kata saham-saham yang mantul di pekan ini adalah saham yang masih di depan pintu, belum dibukain pintunya dan belum masuk ke dalam pintu, sehingga kita masih perlu waktu tunggu untuk kita menunggu saham-sahamnya lebih sideways, lebih solid. Oleh sebab itu jawaban saya terkait dengan saham-saham yang cenderung akan langsung uptrend, jawabannya masih ada risiko untuk dia bergerak sideways, sehingga setidaknya ini membuat kita perlu untuk lebih menunggu. Tapi setidaknya dengan adanya pantulan yang terjadi di pekan ini menunjukkan adanya tanda awal potensi masuk ke sideways-nya, waktunya sudah dekat. Ketika nanti kita sudah menemukan tanda-tanda ada saham yang sudah sideways lebih panjang, maka disitulah kita akan nge-watch saham-saham tersebut. Apa yang sekarang lebih kelihatan sideways agak dikit-dikit. Kalau kita ngomongin yang sideways-nya lebih solid, itu belum ada yang sideways-nya lebih solid. Kenapa? Karena contoh Bakri, Bumi, Dewa, BRMS itu baru pantulan pertama. Yang artinya masih mau berpotensi mengawali sideways-nya. Tapi kalau kita ngomongin saham sektor metals, metals itu sahamnya ada Antam, ada Inco, ada Indi, ada Harum, lalu Antam, Inco, Indi, Harum, ada MDKA, lalu metals lain itu ada ADMR, ADMR itu batu bara tapi yang relate ke metals juga, lalu ada MBMA. Dari keenam saham tadi, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka sama-sama cek saham-sahamnya. Antam itu masih downtrend, Inco itu masih downtrend, Harum juga masih downtrend, lalu Indi juga sebelumnya masih downtrend. Sebelumnya masih downtrend, sehingga pantulan yang terjadi saat ini adalah pantulan yang baru mau mengawali fase sideways-nya. Sedangkan kalau ditanya mana saham metals yang cenderung sudah bergerak sideways, yang sudah sedikit membentuk sideways, maka jawaban saya adalah ke MBMA. MBMA secara chart metode chart super trader, mari kita lihat secara bersama bahwa pergerakan yang terjadi hari ini adalah pergerakan yang sudah membentuk sebuah sideways di level 426 sampai dengan 496. Tadi dari rentetan cerita yang saya bisa ceritakan terkait dengan metode chart super trader, kriteria saham yang akan uptrend adalah saham yang didahului oleh sideways. Sedangkan sekarang kebanyakan saham itu bukan yang sudah sideways, sekarang itu adalah saham yang didahului downtrend yang baru mau mengawali sideways-nya. Sehingga jawabannya nggak ada yang urgent, yang nggak ada yang terlalu prioritas untuk kita hentikan. Tapi setidaknya kalaupun kita mau mencari saham yang bergerak sideways, itu sekarang ada MBMA. MBMA sedang bergerak sideways di level 426 sampai dengan 496. Itu syarat pertama. Syarat pertama ketika kita mau memilih sebuah saham super trader jangka menengah itu lebih memilih saham yang berada di stage 1 untuk curi start atau yang sudah terjadi peralihan stage 1 ke stage 2. Sehingga kalau Bapak Ibu tanya sekarang saham-saham yang mantul apakah urgent banget untuk membeli saham untuk jangka menengah, jawaban saya nggak urgent. Tapi kalau sekiranya ditanya bagaimana cara memilihnya, maka itulah kriterianya. Saham yang berada di stage 1 atau yang sudah terjadi peralihan dari siklus 1 ke siklus 2. Tapi sekalipun kita sudah mengidentifikasikan bahwa saham tersebut sudah mengalami stage 1 sudah mengalami sideways di stage 1 atau sudah mengalami potensi peralihan di stage 1 menuju ke stage 2, bukan berarti di semua harga kita beli. Ketika pun kita sudah menemukan ada harga saham yang sudah bergerak di stage 1 dan atau sudah terjadi peralihan dari stage 1 ke stage 2, level entry ataupun timing entry-nya itu nggak boleh sembarangan. Timing entry-nya ada tiga cara. Pertama adalah buy on weakness, kedua adalah buy on retracement,
ketiga adalah buy on breakout. Bagaimana melihatnya? Melihatnya berdasarkan support resisten. Se-sideways-nya saham yang menarik untuk kita watch untuk super trader, se-uptrend-uptrendnya saham yang bisa untuk kita watch untuk di-entrykan jangka menengah ataupun super trader, maka pastikan sideways yang kita lihat tersebut kita belinya ketika memantul di area support atau ketika tepat berada di area support untuk buy on weakness. Itu syarat pertama. Lalu yang kedua adalah pastikan ketika pun dia sideways ataupun ketika pun dia uptrend, pilihlah ataupun timing belinya adalah ketika dia breakout dari sidewaysnya itu untuk buy on breakout. Ketika dia sudah menembus, jangan sebelum menembus. Kenapa? Karena kalau sebelum menembus, resisten ataupun area yang belum tertembus tersebut itu bisa jadi tersahan. Sehingga kita perlu menunggu konfirmasi terjadinya tertembus ataupun breakout, baru disitulah kita bisa beli namanya buy on breakout. Lalu selanjutnya syarat ketiga, cara ketiga yang bisa kita entrykan untuk entry ketika pun kita sudah menemukan saham yang menarik berdasarkan siklus dan juga trennya adalah buy on retracement, yaitu ketika memang dia memantul di area support bekas breakoutnya. Nah, begitu juga dengan MBMA sebagai contoh. MBMA daripada Antam, daripada Inco, daripada Harum, daripada saham-saham metal lainnya yang sekarang baru pantulan pertama di fase downtrendnya, MBMA ini sudah lebih sideways. Sideways di level 426 sampai dengan 496. Tapi apakah perlu dibeli di harga sekarang? Jawaban saya belum. Kenapa? Karena cara belinya belum ada, entry reasonnya belum ada, timing entry-nya belum ada. Timing entry-nya kapan? Timing entry-nya adalah ketika dia nanti memantul di area support 426 atau ketika nanti tepat berada di area support 426 untuk buy on weakness, atau cara selanjutnya adalah ketika nanti dia breakout dari area 496 dengan strategi buy on breakout. Itu cara yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan timing entry-nya. Maka dari itu kalau kita banding-bandingkan MBMA dengan Antam, dengan Inco, dengan Harum, itu ibarat kata Inco, Harum, dan juga Antam itu ibarat seperti MBMA di tanggal 21 ataupun tanggal 22 Mei yang lalu. Dari 21-22 Mei yang lalu sampai dengan sekarang, MBMA itu sideways. Oleh sebab itu, 21 Mei sampai sekarang itu hampir 2 ataupun 3 minggu, MBMA aja sidewaysnya sampai 2 ataupun 3 minggu. Begitu juga dengan saham-saham lain. Kalau ketika kita melihat ada saham yang didahului oleh downtrend, lalu dia baru memantul pertama kali dari downtrendnya, maka kita perlu waspadai risiko sideways-nya terlebih dahulu. Biarkan dia membentuk sebuah sideways, ibarat kata, kalau dia tidak membentuk sebuah sideways, kuda-kudanya nggak kuat. Seketika nanti naik, bisa cepat-cepat untuk turun. Sehingga kita lebih berharap, kita lebih berekspektasi. Kalau sekiranya ada pergerakan yang mau terjadi pembalikan arah ataupun bullish reversal secara siklus dan juga pattern, biarkan dia membentuk sebuah sideways di bawah terlebih dahulu. Case-nya contohnya adalah MBMA. Kalau dia breakout dari 496 itu menjadi tanda yang menarik untuk buy on breakout, terjadi peralihan dari siklus 1 ke siklus 2. Contoh lainnya apa? Contohnya adalah Raja. Raja juga modelan yang sekarang sudah bergerak ataupun membentuk sebuah potensi sideways. Sideways-nya di mana? Sideways-nya di level 3760 sampai dengan area supportnya itu berada di area sekitar 2640. Sehingga area ini adalah area sideways dari Raja 260 2660 itu diperoleh dari mana? 2640 itu diperoleh dari low 8 Juni 2026. Selanjutnya 3790 itu adalah area resisten sideways-nya, itu berada diperoleh dari the high 2 Juni 2026. Oleh sebab itu, secara siklus, secara tren, saya bisa simpulkan Raja dan MBMA ini modelan saham yang sekiranya ditanya waktu tunggunya itu lebih singkat daripada Antam, Inco, dan Harum. Kenapa? Karena Antam, Inco, dan Harum itu baru mau pantulan pertama, baru mau mengawali fase sideways-nya. Sedangkan kalau modelan kayak Raja ataupun MBMA itu cenderung sudah terbentuk sideways, tapi bukan berarti timing sekarang untuk entry. Timing entry-nya, timing belinya adalah ketika nanti dia berada di area support atau memantul di area support atau breakout dari fase sideways-nya. Kalau memang itu tidak terjadi, maka yang kita lakukan adalah wait and see terlebih dahulu. 640 kalau memantul dari tersebut baru terakhir. Sama apalagi yang sekarang sudah mulai-mulai membentuk sideways, saham terakhir yang mulai-mulai membentuk sideways itu adalah Unilever. Unilever ini sideways-nya agak cenderung cukup panjang. Sideways dari Unilever ini terlihat dari range area 1485 sampai dengan 1835. Ketika kita menentukan angka-angka yang tadi saya sebutkan, saya menentukan angka-angka tersebut juga bukan berarti dari angan-angan. Ketika kita membentuk sebuah angka-angka support dan juga resisten berdasarkan metode super trader, itu punya cara dan juga kriterianya. Ada 6 cara menentukan support dan resisten. Pertama adalah dengan high and low, lalu yang kedua adalah dengan trend line, lalu yang ketiga adalah moving average,
lalu yang keempat adalah dengan chart pattern, lalu yang kelima adalah round number, lalu yang keenam adalah Fibonacci retracement. Semua action yang kita lakukan, semua analisis yang kita lakukan harus punya dasarnya. Sama seperti tadi, cara belinya. Cara belinya stage 1 ataupun peralihan dari siklus 1 ke siklus 2 ada kriterianya, ada caranya yang harus kita ikuti. Lalu cara belinya ataupun strateginya ada buy on weakness, buy on retracement, buy on breakout. Itu juga harus kita pahami ataupun harus kita jadikan dasar, harus punya dasar dari antara cara-cara tersebut, barulah kita bisa entry. Lalu yang ketiga, juga sekarang dalam menentukan level-level entry di mana support dan resisten di mana juga harus punya dasar. Itu terbentuk dari mana, diperoleh dari mana, karena itu menjadi patokan ataupun entry reason kita untuk beli. Jangan sampai kita beli bingung, jual juga bingung. Unilever 1485 adalah area support yang diperoleh dari low sekitar 8 April 2026. Lalu 1835 ini adalah area high yang diperoleh dari 7 Mei 2026. Sehingga itulah area range sideways Unilever yang setidaknya daripada yang lain yang masih downtrend kental, masih downtrend banget, Unilever, Raja, MBMA ini lebih sideways, lebih kebentuk sidewaysnya, yang artinya secara perbandingan siklus dan tren mereka bertiga itu lebih cenderung menarik untuk di watch daripada yang lainnya yang baru mantul dari downtrendnya. Tapi secara timing, bukan timing di sekarang belinya, timingnya lebih cenderung tunggu pantulannya di area support, Unilever supportnya di level 1485, atau opsi yang kedua adalah tunggu breakout dari fase sideways-nya. Ketika dia breakout, Unilever contohnya di level 1835. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan secara sentimen dan juga update market di pekan ini. Bagaimana view-nya untuk pekan depan terkait dengan IHSG. IHSG dan juga beberapa saham yang lain yang sudah naik sepekan ini. Pekan depan itu malah cenderung perlu diwaspadai adanya aksi profit taking. Kenapa demikian? Karena balik lagi secara siklus dan tren, sebelumnya didahului downtrend. Pantulan yang terjadi masih ada risiko sideways. Itu yang pertama secara siklus dan tren. Lalu yang kedua, secara posisi resisten, resisten IHSG itu sekarang berada di level 6.200. Sudah mendekati sekarang di level 6.000, resistennya di level 6.200, sehingga wajar kalau di pekan depan ataupun beberapa waktu depan ketika menyentuh area-area mendekati resisten ini, maka wajar kalau banyak orang melakukan aksi profit taking. Saham-saham yang lainnya juga sama. Contoh BBCA, contoh BBRI, contoh BBNI. Untuk BBCA sendiri resistennya berada di level 6.225. Ketika nanti menyentuh dekat-dekat area tersebut dan saat ini pun sudah dekat area tersebut, ini menunjukkan tanda bahwa rawan terjadi aksi profit taking jangka pendek yang menunjukkan dalam jangka pendek berpotensi untuk bergerak sideways. So what to do dengan action dan juga view pekan depan yang cenderung masih rawan untuk bergerak sideways, maka actionnya kalau ada yang sempat punya di harga atas dan nyangkut mungkin punya di harga atas, maka bisa dipertimbangkan untuk kurangi posisi secara bertahap. Kenapa pertimbangannya kalau punya di harga atas itu untuk mengurangi posisi secara bertahap? Karena ibarat kata ekspektasinya ada aja masih berpotensi untuk sideways. Ekspektasi untuk lanjut uptrend itu secara probabilitas cenderung cukup kecil. Jadi bayangkan kalau nanti ke bawah turun lagi bisa lebih khawatir lagi. Jadi kalau action nyangkut di harga atas, kita lebih cenderung menyampaikan kalau ada pantulan sebaiknya kurangi posisi secara bertahap, itu bertujuan untuk meminimalisir kekhawatiran. Jangan sampai kalau ke bawah sideways lagi bisa lebih khawatir lagi. Itu yang punya di harga atas. Sedangkan kalau yang mungkin sempat di awal Senin ataupun Rabu yang lalu sempat spekulatif buy di beberapa saham dan hari ini sudah floating profit, maka jawabannya jangka pendeknya bisa bersiap profit taking. Itu untuk jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka menengah ada opsi untuk ngehold, tapi opsi ngehold tersebut itu harus siap untuk bergerak sideways. Ekspektasinya sama-sama sideways. Tapi kenapa kalau punya di harga bawah itu actionnya boleh untuk ngehold, sedangkan yang di harga atas itu lebih cenderung perlu untuk kurangi posisi terlebih dahulu karena beda posisi, beda mindset. Ketika kita punya di harga bawah dan risikonya adalah rawan ke bawah sideways, maka risiko yang terjadi hanyalah penurunan profit. Sedangkan kalau kita punya di harga atas selalu ekspektasi selanjutnya adalah sideways, yang terjadi adalah kerugian yang makin bertambah. Maka dari itu, kalau yang punya di harga atas lebih cenderung kurangi posisi, sedangkan yang punya di harga bawah jangka pendek bersiap profit taking. Tapi kalau mengukur untuk jangka menengah bisa-bisa saja, tapi mesti siap ke bawah sideways, floating profitnya bisa berkurang. Sedangkan yang belum punya bagaimana? Yang belum punya, waktunya sudah semakin dekat. Bukan beli di harga sekarang, tapi dengan pantulan yang terjadi itu menunjukkan tanda perbaikan tren dari sebelumnya downtrend mengawali sideways. Sekarang yang belum punya, waktunya kita terus memantau market, melihat kapan sideways-nya terjadi, kapan sideways-nya terjadi, dan kapan sideways-nya terjadi. Sampai saat ini belum sideways-nya terjadi, tapi karena sudah ada pantulan, maka menjadikan tanda waktunya semakin dekat untuk kita bisa merasakan saham-saham yang lebih
sideways. Jadi kita tetap akan di market sampai dengan pekan depan. Yang belum punya jangan terlalu agresif dan juga jangan terlalu terburu-buru terlebih dahulu, tapi tetap akan perlu memantau market, mencari saham yang sideways-nya sudah kebentuk lebih solid lagi. Itu saja mungkin live Instagram sore hari ini yang bisa saya sampaikan dan juga bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau saya ngomongnya agak terlalu cepat, tapi setidaknya pembahasan saya yang terlalu cepat ini ada poin-poin ataupun ada kesimpulan-kesimpulan yang bisa diambil dan juga bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau sekiranya ada salah-salah ataupun hal-hal yang kurang pas, petir bukan sembarang petir, petir menyambar kota Jakarta. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Semoga kita tetap semangat semuanya. Saya Coach Jose, stay healthy dan salam profit. Bagi teman-teman sekalian yang mau ikut acara M-Trade QS, besok boleh ikut Cuantastic M-Trade US yang membahas perkembangan saham-saham di Amerika Serikat yang dimana kita tahu sekarang saham-saham di Indonesia sedang sideways, kita menunggu sideways-nya, tapi untuk di saham US sedang uptrend, jadi kita bisa mendiversifikasi aset kita ke sana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.